Serangan balasan telah selesai dan misi telah terpenuhi, kata pasukan pertahanan Israel. Ada lebih dari 100 pesawat yang dikerahkan dalam serangan terhadap Iran pada hari Sabtu dini hari 26 Oktober 2024 itu, termasuk F-35 super canggih milik Israel. Menurut laporan, ada 3 gelombang serangan. Yang pertama ditujukan terhadap situs pertahanan udara, gelombang kedua dan ketiga ditujukan terhadap pangkalan rudal dan drone. Mengapa Israel menyerang Iran? Serangan ini didasarkan sebagai tanggapan dari serangan rudal yang dilancarkan Iran ke Israel pada 1 Oktober yang lalu. Serangan ini terjadi setelah berbulan-bulan ketegangan antara kedua negara. Seperti yang kita tahu, akar masalahnya saat kelompok militan Palestina menyerang Israel pada 7 Oktober 2023. Di sisi lain, Israel juga tidak berbuat banyak untuk meredahkan ketegangan, terutama dengan Iran. Israel berulang kali melakukan tindakan sabotase di wilayah Iran, termasuk dugaan terlibatnya intelijen Israel atas terbunuhnya pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh. Ketegangan pun lalu meningkat dengan meningkatnya serangan Israel terhadap Hizbullah sejak bulan lalu, termasuk serangan udara di ibu kota Lebanon, Beirut, dan operasi darat di Lebanon Selatan. Akibatnya apa? Beberapa petinggi Hizbullah juga jadi korban. Sampai pada akhirnya, Iran murka dan melakukan serangan rudalnya pada 1 Oktober 2024. Iran meluncurkan sekitar 200 rudal balistik ke arah Israel yang sekaligus merupakan yang kedua kalinya pada tahun ini. Menanggapi serangan terus-menerus selama berbulan-bulan dari rezim Iran terhadap Israel, pasukan pertahanan Israel kemudian melancarkan serangan balasan tepat sasaran terhadap target militer Iran. Apakah ini adalah serangan mendadak? Tidak. Israel sebelumnya sudah berjanji akan membalas Iran atas serangan rudal 1 Oktober yang merupakan serangan langsung kedua dari Iran. Gelombang ledakan kemudian menggema di ibu kota Iran pada hari Sabtu dini hari. Serangan ini difokuskan pada Teheran dan Karaj. Seperti yang sudah disebutkan tadi, dalam serangkaian serangan, Israel melancarkan 3 gelombang serangan terhadap target militer di Iran. Gelombang pertama menargetkan sistem pertahanan Iran. Gelombang kedua dan ketiga lalu menyusul dengan cepat, menyasar pangkalan udara dan drone yang disebut digunakan pasukan Iran untuk mendukung proksi regional dan berpotensi menargetkan Israel. Tapi mengapa Israel hanya menyerang fasilitas militer Iran, bukan malah fasilitas nuklir atau minyak yang mungkin akan membuat Iran lumpuh? Itu karena Israel mencegah konflik yang lebih luas. Kewaspadaan tingkat tinggi tetap ada, karena Israel mengantisipasi potensi pembalasan yang mana itu akan datang tidak hanya dari Iran. Serangan berskala besar ini melibatkan lebih dari 100 pesawat. Ini terekam di mana jet tempur Israel di atas Yordania yang terbang ke arah Israel. Dari ratusan pesawat, termasuk diantaranya pesawat tempur siluman F-35 Adir yang menempuh jarak sekitar 2.000 km. Bagaimana spesifikasi dari F-35 Adir? Ini memang pesawat tempur buatan Amerika Serikat, Lockheed Martin, tapi dimodifikasi dalam hal teknologi, elektronik dan avionik sejak awal secara khusus untuk spesifikasi Israel sendiri. Bisa dibilang, ini adalah satu-satunya di dunia. Jet tempur F-35 dipersenjatai dengan penginderaan udara ke udara dan udara ke darat. Mirip drone yang cukup untuk melihat, melacak, dan menghancurkan rudal balistik dengan persenjataan yang dibawa AIM-9X Sidewinder atau AIM-120D. Di seluruh Timur Tengah, kekuatan F-35 Adir Israel membangun superioritas udara dengan sangat cepat. Mengingat Iran dan ancaman regional lainnya tidak mengoperasikan pesawat tempur generasi kelima. Selain F-35 Adir, kemungkinan Israel juga mengerahkan pesawat tempur andalannya F-15. Ini adalah pesawat tempur dengan muatan senjata tertinggi yang dibawa oleh pesawat tempur manapun di dunia. Bersamaan dengan serangan, beberapa ledakan terdengar di ibu kota Iran, Teheran. Klaim Israel sendiri, serangannya efektif dengan lebih dari 20 lokasi menjadi target dalam 3 gelombang serangan. Dan sedikitnya ada 5 ledakan di sekitar ibu kota Teheran dan di udara dekat kota Karaj. Tapi menurut klaim Iran, suara ledakan tersebut karena sistem pertahanan udara yang bereaksi terhadap upaya serangan Israel untuk menyerang 3 lokasi yang ada di luar kota Teheran. Dalam video yang beredar, diklaim pertahanan udara Iran terus-menerus menembaki proyektil yang datang dari Teheran Tengah. Apakah Iran punya sistem pertahanan anti pesawat? Jawabannya, iya. Bahkan, Iran satu-satunya negara di dunia yang memodernisasi senjata artileri anti pesawat yang efisien, SAIR 100 mm. Senjata ini dipandu secara elektrooptik
dan dioperasikan dari jarak jauh menggunakan robot. Senjata ini bersifat statis dan bergerak dan terintegrasi sempurna ke dalam sistem pertahanan udara berlapis. Klaim Iran, pangkalan Korps Garda Revolusi Islam yang ada di provinsi Ilam Khuzestan dan di Teheran memang terkena serangan, tapi tidak mengalami kerusakan. Serangan yang dilakukan Israel juga tidak mengenai fasilitas-fasilitas sipil. Yang rusak parah adalah kompleks pabrik di kota industri Shamsabad. Pabrik yang menjadi sasaran diyakini terlibat dalam pengembangan dan produksi drone militer. Meski tidak mengalami kerusakan yang banyak, Iran mengonfirmasi 2 tentaranya tewas dalam serangan udara Israel. Salah satunya bernama Hamzeh Jahandideh. Beberapa yang dilaporkan hanya mengenai semak-semak dekat jalan. Begitu juga dengan di Teheran. Meski terdengar suara ledakan, situasi di sana disebut tetap normal. Bahkan warga Iran mengejek serangan Israel sama sekali tidak berdampak apapun. Akibat serangan, bandara di Iran memang sempat ditutup. Tapi organisasi penerbangan sipil Iran menyebut kalau penerbangan telah kembali normal di seluruh Iran sehari setelahnya. Karena baik Bandara Internasional Imam Khomeini di Teheran maupun bandara lainnya tidak diserang. Meski Iran disebut terkendali, serangan Israel tetap memberikan dampak, terutama ekonomi. Akibat konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah, harga minyak naik 4%. Konflik ini menciptakan ketidakpastian di banyak pasar dan orang-orang sedikit menahan diri, tidak siap membuat komitmen besar karena potensi lonjakan, volatilitas, dan ketidakpastian. Tapi meningkatnya ketegangan telah berdampak negatif pada ekonomi Iran, terutama di pasar keuangan Iran. Indeks Bursa Efek Teheran anjlok. Begitu juga dengan dolar Amerika. Melonjak mendekati rekor tertinggi. Ditambah, harga emas juga melonjak. Hal ini jadi indikator yang jelas tentang meningkatnya krisis. Menyusul serangan Israel, Amerika Serikat mendesak Iran agar berhenti menyerang Israel guna memutus siklus kekerasan. Begitu juga dengan Inggris. Respon Israel disebut sebagai tindakan membela diri dan secara khusus menghindari daerah berpenduduk dan hanya fokus pada target militer, bertentangan dengan serangan Iran terhadap Israel yang menarget kota terpadat di Israel. Di samping itu, negara-negara Arab seperti Qatar, Mesir, Arab Saudi mengecam Israel, menyebut serangan Israel ke Iran adalah pelanggaran terang-terangan atas kedaulatan Iran sekaligus pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Mereka meminta agar kedua belah pihak menahan diri sepenuhnya dan mengurangi eskalasi. Rangkaian serangan dan pembalasan ini tentunya telah menimbulkan kekhawatiran tentang potensi eskalasi menjadi konflik yang lebih luas di kawasan Timur Tengah. Di sisi lain, komentar Iran siap membalas serangan yang dilancarkan Israel ke negaranya. Iran mengatakan pihaknya berhak membela diri setelah serangan Israel menewaskan 2 tentaranya. Lalu, apa yang akan dilakukan Iran? Kemungkinannya adalah operasi True Promise 3. Hal ini tentunya sangat mungkin mengingat pernyataan Iran yang siap menanggapi agresi Israel. Dan jika tidak segera dilakukan upaya diplomasi, maka eskalasi konflik akan meluas. Hanya saja, Amerika Serikat yang diharuskan jadi penengah justru tidak bersikap netral dan mendukung penuh Israel. NATO, meski beberapa anggotanya terpecah dalam menanggapi isu di Timur Tengah, tetap saja berpihak ke Israel. Bahkan kabar yang beredar, antara Israel dan NATO membentuk koalisi. Apakah akan sampai pada kemungkinan perang dunia ketiga? Tergantung peran komunitas internasional dalam meredakan ketegangan, meskipun deeskalasi hampir pasti mustahil.